Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali kita di dalam ibadah kita pada siang hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih buat siang hari ini, kalau kami kembali datang untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberkati kami pada siang hari ini, memberkati umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga firman yang mereka dengar biarlah menjadi berkat bagi mereka, terutama mereka yang mendengarkan pada siang hari ini, mendapat jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, dan kuasa Tuhan mengalir, sehingga yang belum percaya menjadi percaya kepada Engkau Tuhan satu-satunya Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap umat manusia. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman ini, biarlah Tuhan memberkati, memberikan hikmat-Mu sehingga apa yang hamba sampaikan benar-benar keluar dari isi hati Tuhan untuk disampaikan kepada jemaat-Mu pada siang hari ini. Apapun penghalang, penghambat untuk firman ini bisa didengar, bisa dipahami, bahkan bisa diterapkan, itu kami ikat, tolak, hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bagi umat-Mu, Engkau selalu bagi hamba-Mu Tuhan Yesus, sehingga firman yang disampaikan ini benar-benar Tuhan adalah firman kebenaran-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami mau sambut firman-Mu hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sekali lagi, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali kita di dalam ibadah kita pada siang hari ini. Firman yang akan saya bagikan adalah yang tertulis di Injil Yohanes di pasalnya yang ke-6, ayat 25 sampai kepada ayatnya yang ke-59. Firman ini tentang bagaimana roti hidup. Ya, kalau di judul perikopnya roti hidup, saya ambil judulnya adalah Yesus berjanji menerima semua orang yang datang kepadanya. Jadi sekali lagi saya katakan, judulnya adalah Yesus berjanji menerima semua orang yang datang kepadanya. Dari judulnya adalah Yesus menerima semua orang. Semua orang artinya Tuhan tidak memilih siapapun, seluruh bangsa, seluruh umat yang mau menerima dan datang kepada Tuhan. Jadi artinya berita Injil yang diberitakan ini adalah buat semua orang, semua bangsa, semua yang mau menerima. Jadi Injil ini diberitakan buat orang yang mau menerima saja. Dan menerima dia sebagai Tuhan di dalam kehidupannya. Ketika dia menerima, dia datang kepada Tuhan untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Siapa dia? Yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kenapa saya ambil judul ini adalah banyak orang selalu mencari-cari keselamatan. Mencari kemana-mana keselamatan, selalu mencari apa yang mereka cari, ada banyak orang tidak menemukan keselamatan. Hari ini saya mau katakan, keselamatan itu sudah ada dan datang ke dunia ini. Siapa yang menjanjikan keselamatan? Tidak ada di kolong langit ini yang bisa memberikan keselamatan selain Dia, Yesus Tuhan. Dia datang ke dunia ini untuk memanggil, untuk merangkul, untuk mengambil semua orang yang mau menerimanya, yang mau percaya kepadanya, dan khususnya datang kepada Dia. Nah, kenapa di dalam firman ini, apa yang ada di dalam firman ini? Mari kita baca sama-sama. Tadi seperti yang saya katakan di awal, Yohanes 6 ayat 25 sampai 59. Di ayat 25 dikatakan, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak sekali orang datang kepada Yesus, khususnya kekristenan sendiri yang sudah mengenal Kristus sebagai Tuhan. Yesus datang ke dunia ini untuk menebus segala dosa manusia. Seringkali datang hanya untuk mengharapkan kesenangan jasmani, mengharapkan kehidupan untuk jasmaninya saja. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Jadi manusia ini bukan melihat bagaimana Yesus sudah banyak sekali melakukan mujizat. Mereka mencari hanya kesenangan jasmani ketika dia tidak bisa secara ekonomi terpenuhi. Kalau ada permintaan doa-doanya, dia mencari Tuhan hanya karena untuk memuaskan keinginannya, memuaskan segala kedagingannya. Padahal Tuhan katakan, kamu mencari aku bukan karena melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi hanya dipikirkan manusia ini ketika mencari Tuhan, hanya kebutuhan jasmaninya, hanya kebutuhan perutnya, hanya kebutuhan keinginan nafsunya. Tetapi untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu jarang sekali. Hari ini Tuhan mau supaya Anda yang mendengar, supaya semua jemaat yang mendengar, carilah Tuhan karena memang kita sudah ditebus, karena kita sudah menerima keselamatan itu. Tuhan Yesus datang ke dunia ini memberikan keselamatan. Dia datang memberikan jaminan keselamatan itu. Nah, ini yang harus kita tangkap. Bukan karena kita mau supaya dapat berkat, supaya kita mendapatkan keinginan kita, jasmani kita. Kalau orang berdoa biasanya, Tuhan kabulkan doaku, hanya keinginan-keinginan pribadi semata. Bukan karena ada hubungan yang spesial sama Tuhan. Bukan karena keinginan kerinduan sama Tuhan. Bukan karena kecintaan sama Tuhan. Karena Tuhan sudah banyak sekali dilakukan buat manusia kebaikan-kebaikannya. Padahal manusia banyak sekali mengecewakan Tuhan. Banyak sekali manusia ini di dalam kehidupannya mengecewakan Tuhan di dalam hidupnya. Hari ini saya mau tekankan lewat firman ini, marilah kita mencari bukan karena kebutuhan jasmani kita, bukan karena berkat-berkat yang akan kita terima. Ketika itu yang kita minta, dan itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita karena fokus kita adalah keinginan jasmani kita, maka Anda bisa kecewa. Tetapi ketika Anda menerima Dia, menerima hidup Tuhan, menerima Tuhan dalam hidup kita, itu tidak mengecewakan. Makanya kamu mencari aku bukan karena melihat tanda, tetapi karena kamu kenyang makan roti. Dikatakan bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tegaskan di sini, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Manusia di dunia ini rata-rata kebanyakan di dalam hidupnya walaupun sudah mengenal, bahkan apalagi yang tidak mengenal Kristus, yang sudah mengenal aja, kebanyakan di dalam hidupnya hanya memikirkan kesenangan hidup saja. Kadang-kadang udah hidup di dalam pertobatan mengatakan, aku sudah bertobat, aku sudah berubah, aku sudah lahir baru. Tetapi seringkali yang didapat, yang diinginkan adalah kebutuhan-kebutuhan jasmani. Padahal dikatakan di ayat 27 ini, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika kita bekerja, kita mencari duit, kita mencari ekonomi, membuat sejahtera, bukan tidak boleh, bukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi seringkali orang dengan cara terus mencari keinginan jasmani ini, mencari uang, tetapi meninggalkan Tuhan. Makanya Tuhan katakan di dalam Injil ini, di dalam Yohanes ini, mengatakan bahwasanya, janganlah kamu bekerja untuk makanan yang dapat binasa. Karena daging kita ini nantinya akan binasa. Tetapi yang membuat kita terus bisa hidup adalah ketika kita
ada bersama-sama dengan dia. Maka dikatakan melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, dialah yang disahkan oleh Bapa dengan materainya. Ayat 28 dikatakan, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jadi apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Apa kata Yesus? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mengikuti kehendak Allah? Bagi orang yang belum percaya, yang mendengarkan firman pada siang hari ini, mari saya ajak Anda untuk percaya kepada Dia. Dialah yang diutus oleh Allah. Katanya, apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah. Jadi yang diutus itu siapa? Yaitu Yesus, Tuhan yang menjadi firman Allah, menjadi firman yang hidup. Kalau kita percaya, itulah yang dikehendaki. Jadi kita percaya dulu. Yang belum percaya, mari kita percaya. Karena kepercayaan kita itulah yang membuat kita menjadi hidup yang kekal. Kalau kita hanya menginginkan daging saja, kita akan mengalami kebinasaan. Maka kata ayat 30, maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya kami dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apa yang engkau lakukan? Ini suatu pertanyaan-pertanyaan dari muridnya sendiri, bahwasanya tanda apa yang kau perbuat supaya kami dapat melihatnya? Banyak orang juga saat itu bertanya dan percaya kepadamu, pekerjaan apa yang kau lakukan? Dan banyak orang gak percaya. Sudah banyak yang mengikuti. Ketika Yesus datang ke dunia ini, dia mencontohkan, dia memperlihatkan apa yang dikatakan Bapa, pekerjaan-pekerjaan yang Bapa berikan kepada dia, dia laksanakan. Dan banyak orang mengalami mujizat-mujizat. Tetapi begitu pun, saat itu banyak orang yang tidak percaya. Saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak juga di antara kita sudah terima mujizat, yang sakit disembuhkan, sudah terima mujizat lewat doa-doa. Apa yang saudara doakan banyak yang terjadi. Lewat mujizat-mujizat Tuhan sudah Anda rasakan. Tetapi apa yang Anda lakukan? Tetap aja kita melakukan apa yang menjadi kehendak kita, bukan kehendak Bapa, bukan kehendak Kristus, bukan kehendak Roh Kudus yang kita kerjakan, tetapi yang kita kerjakan adalah kehendak kita sendiri. Pekerjaan apa yang engkau lakukan? Orang-orang saat itu bertanya kepada Yesus. Yesus berkata, nenek moyang kamu telah... Orang-orang di sekitar situ katakan, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Nah, orang-orang berkata, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti mana dari surga, roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Nah, dari keturunan, dari bangsa Israel, sampai sekarang pada saat Yesus pun ada di dunia ini bersama-sama bangsa Yahudi saat itu, orang-orang Farisi, murid-murid Tuhan saat itu mendengarkan itu. Bapa kami makan roti mana yang diberikan Tuhan kepada mereka. Mereka mengatakan bahwasanya di padang gurun mereka menganggap adalah Musa yang memberikan mereka makan roti mana. Karena saat itu bangsa Israel dipimpin oleh Musa. Mereka tidak tahu yang menyediakan itu adalah Bapa. Yang menyediakan itu adalah Tuhan. Yang menyediakan itu adalah Yesus yang sebagai saat ini yang kita kenal Yesus Kristus, dia adalah Tuhan. Tapi mereka juga tidak mengenal siapa anak yang diutus itu. Padahal itu adalah sama. Padahal itu adalah pribadi yang sama.
Dia adalah Bapa, dia adalah Kristus Yesus yang datang ke dunia. Bapa yang turun menjadi manusia, menjadi firman Allah, menjadi firman kebenaran itu. Tetapi mereka tetap tidak percaya. Mereka menganggap pemimpinnya memberikan mana. Tidak percaya. Saat ini pun banyak sekali orang-orang yang tidak percaya. Sudah Kristen bertahun-tahun, dari lahir, dari kecil. Cuma dikatakan aku kenal, aku percaya. Tetapi nyatanya mereka tidak benar-benar sungguh-sungguh memasukkan di dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup mereka. Apa buktinya? Nggak kenal firman, nggak pernah baca firman, tidak mau merenungkan firman. Itulah tandanya, hanya cuma percaya di mulut, tetapi tidak pernah mau membaca firman, tidak mau pernah menerima firman itu dalam hidup mereka, apalagi mempraktekkan dalam kehidupan mereka. Nah, ini yang sedang Tuhan beritakan di dalam firman ini. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Jadi siapa yang memberikan hidup kepada dunia ini? Siapa yang memberikan hidup kepada dunia ini? Yaitu dialah Kristus Yesus Tuhan. Dikatakan roti dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Nah, jadi makanan yang benar-benar memberikan kehidupan kekal adalah Dia yang datang sebagai firman. Jadi firman ini adalah kehidupan. Firman yang saya bacakan hari ini adalah firman kehidupan. Kalau Anda yang sedang melihat, yang sedang mendengarkan firman ini, kalau Anda benar-benar mau hidup, maka Anda harus menerima firman. Anda harus memakan firman. Memakan di sini bukan secara harafiah bahwasanya kita makan ini tulisan-tulisan ini, kita masukkan ke dalam mulut kita, bukan. Tetapi kita masukkan perkataan-perkataan itu dalam hidup kita, sehingga hidup firman itu hidup di dalam hidup kita. Nah, ini yang membuat kita puas. Ini yang membuat kita itu tidak lapar lagi. Tidak lapar lagi akan kebenaran firman. Tidak lapar lagi. Jadi, kalau orang secara jasmani bisa lapar, kalau udah makan, entah berapa jam lagi akan lapar kembali. Tetapi kalau orang yang sudah dipuaskan firman, tidak akan mengalami kelaparan secara rohani lagi. Lapar rohani itu maksudnya ketika kamu itu sudah menerima firman, kamu ada terima hidup di dalam kehidupanmu. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Nah, ini kan suatu pertanyaan yang kadang-kadang mereka menganggapnya, wah dipikirnya roti itu adalah roti secara jasmani. Manusia ini kan makanya selalu mengingatnya itu, yang selalu di kepalanya, di pikirannya adalah masalah jasmani saja. Ini berbicara tentang masalah rohaninya, makanan rohani, ya, bukan makanan jasmani, tetapi makanan rohani. Yang makanya di judul perikop itu adalah roti hidup. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, inilah benar-benar makanan. Orang yang datang kepada Yesus, Yesus menerimanya. Orang yang makan dia, makan firman Tuhan, tidak akan menderita kelaparan. Kenapa? Ada pertanyaan, kenapa? Karena ketika orang sudah terima Tuhan Yesus, ketika orang sudah menerima firman itu, maka orang mengalami jamahan Tuhan. Orang mengalami hidup di dalam kehidupannya. Orang akan melakukan kehendak-kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, apa yang dikatakan lagi di firman Tuhan ini? Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ayat 36, tapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Ya, saat itu udah benar-benar datang, udah benar-benar melakukan mujizat, tidak pernah membuat kesalahan di zaman Yesus ketika dia datang ke dunia ini. Tetapi manusia saat itu tetap aja nggak percaya. Tetap aja merasa, oh itu dia manusia biasa.
Bahkan sampai saat ini, sudah banyak orang bersaksi, sudah banyak orang menyaksikan mujizatnya, orang sakit disembuhkan lewat hamba-hamba Tuhan karena ada Yesus di dalam hidupnya. Tapi banyak orang juga menolak. Udah banyak tertulis memang dikatakan bahwasanya ketika dia datang banyak yang tidak terima. Banyak yang mengatakan, itu bukan Tuhan, dia hanya sebagai manusia biasa. Gak percaya. Tuhan bisa menjadi apa saja, saudaraku. Tuhan datang ke dunia, Bapa yang tadinya sebagai Tuhan, di dalam tahtanya turun ke dunia menjadi daging, menjadi firman, menjadi manusia. Dia bisa berbuat apa-apa. Itulah kemahakuasaannya, tidak terbatasannya. Dia mau jadi apa bisa. Mau jadi manusia bisalah. Dia orang Allah. Kenapa Anda tidak percaya? Kenapa Anda meragukan? Kok Tuhan jadi manusia? Itu adalah suatu pertanyaan yang sangat-sangat bodoh buat saya. Kenapa? Karena Tuhan itu makanya dia Maha Kuasa. Dia bisa menjadi apa saja. Menjadi apa saja. Itu kehendaknya terserah dia. Karena dia punya kuasa. Dia bertata, dia maha bisa menjadi apapun juga. Nah, ketika dia jadi manusia, orang nggak percaya. Tapi ketika dia ada di surga, di tahtanya dalam bentuk, dia ditatanya dalam bentuk roh, orang pun gak percaya. Gak gampang orang percaya. Mau dia sebagai roh yang tidak kelihatan, banyak juga orang gak percaya. Ketika dia turun menjadi manusia, menjadi daging, dia juga gak percaya. Orang banyak gak percaya siapa Tuhan di dalam hidupnya. Hari ini saya mau katakan, Yesus menjadi daging. Supaya kita yang dari daging ini benar-benar di dalam keberdosaan kita masih dalam berdosa, kita diselamatkan karena dia yang sudah jadi daging, yang dalam berupa kedagingan itu keberdosaan, tetapi dia tetap tidak melakukan dosa. Supaya kita mencontoh dia yang berupa daging tidak pernah berbuat dosa. Namun kita yang berupa daging seringkali berbuat dosa. Supaya perbuatan-perbuatan kita ini menjadi kita ditebus oleh darahnya. Dan kita menerima dia dalam kehidupan kita. Kita mampu melawan segala kedagingan kita untuk melakukan dosa itu. Karena ada Yesus di dalam hidup kita. Hanya dia yang bisa. Hanya ada dia di dalam hidup kita, kita mampu melawannya. Karena dia sendiri sudah katakan, kita bukan berasal dari dunia ini, kita berasal dari Bapa. Nah, kalau dia berasal dari Bapa, kita pun bisa kembali kepada Bapa dengan syarat kita terima dia. Hanya syaratnya menerima Yesus, melakukan kehendak Yesus. Bukan cuma terima saja, tetapi harus mengerjakan apa yang Yesus kerjakan selama dia jadi daging di dunia ini. Saya lanjutkan firman-Nya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Bayangkan Bapak Ibu, di ayat 37 ini, itulah janji Yesus. Yesus berjanji menerima semua orang yang datang kepadanya. Jadi Bapak Ibu yang ada melihat, yang ada mendengarkan firman ini, semuanya orang diterima Yesus asalkan kau datang kepada Yesus. Syaratnya engkau yang datang kepada Yesus. Walaupun Yesus merangkul semua orang, kalau kamu datang kepada dia, Tuhan aku menyerah kepadamu, Tuhan aku berserah kepadamu, Yesus rangkul Anda. Karena dia datang bukan untuk orang Yahudi saja. Dia datang bukan untuk orang Yunani saja. Dia datang untuk semua bangsa. Itulah janji dari awal, mulai dari Adam. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, perjanjian-perjanjian itu terjadi sampai perjanjian kepada penebusan perjanjian baru, penebusan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan itulah kekalahan iblis, puncaknya kekalahan iblis yang terus mau merongrong hidup manusia, yang mau menggagalkan rencana Allah, itu dikalahkan oleh tebusan darah Yesus Kristus.
Dialah daging, dialah benar-benar makanan. Dagingnya adalah benar-benar makanan. Maksudnya bukan secara daging yang kita seperti kita ini, tetapi adalah daging itu berupa tubuh fisiknya, dan dia datang ke dunia ini sebagai firman yang hidup. Inilah kehidupan. Firman Tuhan yang ada pada kita. Alkitab, firman kebenaran itu adalah kehidupan buat orang-orang yang percaya kepadanya. Di ayat berikutnya, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Nah, Yesus katakan, Dia datang ke dunia bukan berdasarkan kehendak Dia semata secara daging, tetapi Dia melakukan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Bapa yang mengutus Dia. Dia datang sebagai manusia. Dia diutus lewat Bapa yang mengutusnya sebagai manusia. Dia adalah Allah. Dia adalah anak Allah. Dia adalah yang diutus Allah. Iya, banyak. Banyak sebutan-sebutan yang dikatakan. Dia juga Allah. Dia adalah Allah, anak Allah. Dia adalah yang diutus Allah. Dia nabi, dia guru, dia imam. Semua karena dia adalah Allah. Allah itu semua jabatan manusia ini. Jabatan sekalipun jabatan orang-orang imam, jabatan sebagai guru, jabatan sebagai gembala, jabatan apa saja. Karena dia adalah Allah. Dia turun ke dunia karena kasih-Nya yang begitu besar kepada semua umat manusia. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Dia. Hari ini ketika Anda mendengarkan firman ini, hanya Dia satu-satunya Allah. Allah yang bisa menjamin kekekalan. Allah yang benar-benar memberikan makanan bagi Anda. Makanan di dunia ini akan binasa, daging ini akan binasa. Tetapi ketika Dia ada di dalam hati kita, Roh-Nya yang berkuasa atas kita, kita menerima hidup yang kekal. Maka dikatakan di awal tadi adalah ketika kita ada Kristus dalam hidup kita, kita menerima kehidupan. Dan kehidupan kita bukan hanya umur manusia. Sepanjang umur manusia ini berapa lama, tetapi kita menerima kekekalan hidup selama-lamanya. Kita baca kembali di ayat 39, inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Inilah cintanya Tuhan, supaya tidak ada yang terhilang. Dia mau semua manusia ini Dia rindu, tidak ada yang binasa. Tetapi masalahnya, ini adalah pilihan Anda, saya, dan semua orang yang mendengarkan. Masalahnya itu adalah pilihan kita. Kehendak Bapa, tapi tanggung jawab manusia. Bapa berkehendak bahwa seorang beriman bisa aja jatuh dari kasih karunia. Coba kita lihat Galatia 5. Kita baca Galatia 5 yang tertulis di Galatia 5. Galatia 5 ayatnya yang keempat dikatakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Nah, jadi kita bisa aja terlepas dari Kristus jikalau kita mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Artinya, kita selalu bergantung kepada hukum. Karena kalau kita terus hidup di dalam kebenaran, oh karena aku menaatin hukum-hukumnya dunia ini, hukum-hukumnya, hukum Taurat, hukum-hukum peraturan-peraturan, nggak mampu. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat di dalam hidupnya. Tidak melakukan dosa, tidak melakukan kesalahan, nggak ada manusia yang bisa. Manusia berusaha sebaik apapun, tetap ada pelanggaran-pelanggaran yang dia kerjakan. Namun, Anda bisa terlepas dari itu ketika ada Kristus di dalam hidupmu. Dialah yang bisa memampukan melalui Roh Kudus-Nya. Makanya dikatakan, bukan kehendak Allah bahwa seorang beriman jatuh dari kasih karunia, sehingga terpisah dari Allah. Bukan kehendak Allah. Tetapi bukan kehendaknya juga jikalau ada orang yang binasa.
Kalau ada orang yang sampai binasa, bukan kehendak Allah. Tadi dikatakan dia mau merangkul semua. Nggak ada seorang pun yang akan terhilang. Dia mau semua diselamatkan. Tapi pilihan manusia. Pilihan manusia lah, makanya manusia itu binasa. Kalau manusia memilih dalam kebinasaan, ya itu pilihannya. Padahal Allah dengan kasih-Nya merangkul setiap orang yang mau percaya kepadanya. Coba kita baca 2 Petrus 3 ayat 9. Kita baca 2 Petrus 3 ayat 9. Kita buka sama-sama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. 2 Petrus 3. Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, ini kan firman-Nya udah jelas katakan di dalam Petrus ini. Dia tidak mau, Ia tidak sabar terhadap kamu karena Ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Tuhan tetap terus merangkul kita. Merangkul saya, merangkul Anda. Dia supaya kita mau berbalik dan bertobat. Dia tidak menginginkan Anda dan saya binasa. Dia selalu menginginkan keselamatan kita. Tetapi kalau orang sampai binasa, itu adalah pilihannya. Jangan pernah salahkan Allah. Karena pilihan Anda binasa, tidak memperoleh hidup yang kekal. Karena Anda yang memilih. Tuhan mau pilih Anda, mau rangkul Anda. Tetapi bagaimana respon Anda? Apakah Anda mau terima Yesus saat ini? Yang belum terima, maukah Anda terima Yesus? Kalau tidak, Anda akan binasa. Hanya Dia yang memampukan Anda untuk melakukan kehendak Bapa yang di surga. Kehendak Bapa pasti kebenaran. Kehendak manusia daging ini adalah pelanggaran-pelanggaran. Tetapi kehendak Bapa di dalam roh kebenaran adalah sesuatu yang benar. Bukan kehendaknya juga jikalau ada orang gagal atau binasa. Bukan kehendaknya juga kalau kita mengalami kegagalan di dalam hidup, kegagalan kita tidak bisa menerima kekekalan. Kita baca 1 Timotius 2 ayat 3-4. 1 Timotius 2 ayat 3-4. 1 Timotius 3 ayatnya yang 1 Timotius 2 ayat 3-4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jelas sekali dikatakan di Timotius ini adalah menghendaki supaya semua orang diselamatkan, memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Nah, jadi Dia rangkul semua orang yang mau datang kepada Dia untuk menerima kehidupan kebenaran. Tetapi kalau Anda gagal, kalau Anda binasa, itu adalah pilihan Anda. Kebinasaan dan kegagalan itu adalah pilihan Anda. Yesus Tuhan tetap merangkul, tetap menerima karena Dia mau menyelamatkan. Dia bukan capek-capek ya, Dia datang ke dunia. Dia dengan rela berkorban untuk kita dan Anda. Kamu, Anda, saya, seluruh yang melihat, seluruh yang mendengar firman ini, supaya kita diselamatkan. Namun kalau Anda binasa, Anda karena tidak mau menerima Dia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terimalah Dia, supaya Anda menerima hidup, supaya Anda menerima pengetahuan dan kebenaran itu. Kalau tidak, Anda tidak tahu kebenaran. Hukum-hukum yang diberikan, baik hukum negara, hukum apapun yang ada di dunia ini, nggak bisa dijalankan, manusia banyak sekali melanggar. Oh, yang besar-besar saya kan sudah tidak lagi melakukan pembunuhan. 10 hukum Taurat saya sudah patuhi. Bukan sekedar itu, banyak hukum-hukum yang terus kita langgar. Pikiran kita, perasaan kita, banyak masih perasaan salah di dalam hidup kita. Untuk orang lain kita seringkali perasaan menginginkan orang lain, perasaan untuk melihat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Mata kita, secara rohani kita banyak hal di dalam kehidupan kita itu yang seringkali membuat kita jatuh dalam dosa. Tapi ketika Allah di dalam roh dan kebenaran terus mengajari kita menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan.
Yang kedua, ada perbedaan antara kehendak Allah yang sempurna dan kehendaknya yang mengizinkan. Tanggung jawab manusia untuk bertobat dan percaya. Jadi Tuhan katakan tanggung jawab kita untuk bertobat. Tanggung jawab kita untuk kita percaya. Kita diberikan, nih, percayakan Dia. Nih, kamu harus berbalik daripada dosa-dosamu. Terima Yesus supaya kamu bisa melawan kedagingan kamu. Kehendak siapa? Ya tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita untuk kita bisa terima Dia. Tanggung jawab kita percaya. Tuhan tidak memaksa supaya Anda percaya. Tuhan tidak memaksa supaya Anda bisa menerima Dia. Tetapi Dia merangkul ketika Anda datang kepada Dia. Coba kita baca Lukas 19 ayat 41. Lukas 19 ayat 41. Dikatakan apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Lukas 19 ayat 41. Dikatakan di situ, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu yang menangisinya, katanya, sampai 42, wahai betapa baiknya jika pada hari ini, jika engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera-Mu, tapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Nah, jadi orang-orang yang sudah menutup diri, sudah nggak mau terima, maka tertutup baginya. Karena apa? Dia sendiri respon dia yang nggak terima. Makanya dikatakan, terima dengan rendah hati, buka hatimu, terimalah Yesus sebagai Tuhan, karena Dia yang memampukan Anda untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan kebenaran itu. Karena dikatakan, Dialah jalan kebenaran, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan yang ketiga, keinginan Allah yang beriman dibangkitkan pada akhir zaman. Jadi keinginan Allah untuk orang-orang beriman ialah dibangkitkan pada akhir zaman. Kehendak Yesus supaya kita dibangkitkan pada akhir zaman, menerima kekekalan hidup. Di Yohanes 17. Ya, tadi di Yohanes, kita buka Yohanes 17 ayatnya yang ke-12. Yohanes 17 ayatnya yang ke-12 dikatakan apa? Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jadi dari firman itu, kalaupun ada yang binasa, sudah ditentukan dia akan binasa. Tetapi tetap Tuhan di dalam visinya menyelamatkan semua umat manusia. Kebinasaan ada yang memang sudah ditentukan untuk binasa. Tetapi bukan itu kehendak Bapa yang sesungguhnya. Binasanya manusia, tadi dikatakan garis bawahnya, adalah kebanyakan manusia ini memilih untuk dia binasa. Karena apa? Karena dia tidak mau menerima, tidak membuka hati, tidak rendah hati untuk menerima kebenaran. Sehingga mereka yang bertanggung jawab untuk kehidupan kekal mereka. Kalau mereka tidak terima, mereka yang menerima kebinasaan itu. Mari kita lanjutkan di firman-Nya yang Yohanes 6 ayat yang ke-41, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Katakan, jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Lihat lagi Bapak Ibu ayat 44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi, Yesus mati, Yesus bangkit, dia membangkitkan orang-orang yang percaya kepadanya. Ayat 45 dikatakan, ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Jadi siapa orang-orang yang bisa diselamatkan? Siapa orang-orang yang akan dibangkitkan pada akhir zaman? Orang-orang yang menerima pengajaran dari Bapa datang kepada Yesus.
datang kepada Tuhan, datang kepada Bapa Sang Pencipta langit dan bumi. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Ya, Bapa, Yesus sebagai tubuh manusia, dia melihat Allah. Dialah yang satu-satunya melihat Allah. Bagaimana kita sebagai manusia yang sudah percaya Yesus, sudah menjadi satu dengan tubuh Kristus, sudah ada Yesus dalam hidup kita, bisa nggak kita melihat Allah? Bisa. Ketika kita hidup di dalam kekudusan bersama-sama Dia. Dia akan menguduskan karena Dia sudah tebus dosa kita. Ada firman, ada kehidupan, sampai kita bisa melihat Allah. Ketika kita berada di tahtanya, ketika berada di kerajaannya, ketika kita berada di dalam hadiratnya, itu adalah tahtanya Allah. Kita melihat Allah. Saat ini mungkin secara kasat mata kita nggak bisa lihat Allah, tetapi kita bisa merasakan Allah, merasakan Yesus, merasakan Roh Kudus di dalam hidup kita. Itulah yang membuat kita mampu untuk mengalahkan daging kita. Itulah yang membuat kita mampu mengalahkan apapun yang ada di dunia ini, yang membuat kita tertarik untuk jatuh dalam dosa. Tetapi saat ini, ketika kita terima Tuhan Yesus, Dia adalah benar-benar kehidupan buat kita. Ada tertulis di ayat 46, hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya Ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Bayangkan, dikatakan lagi ya, tegaskan bahwasanya ketika orang Israel dibawa dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, mereka kelaparan. Mereka diberikan mana yang mereka makan, bahkan membawa kematian karena mereka tidak taat. Dan mereka tidak sampai juga mengalami kematian. Tetapi ketika mau hidup yang kekal, terima Yesus dalam hidupmu. Tuhan yang benar-benar hidup, karena Dia adalah benar-benar makanan. Dia adalah roti hidup, bukan roti yang kita bayangkan, yang kita enak seperti roti tawar, roti apapun. Tetapi Dia adalah roti kehidupan yang memberikan hidup kekal. Kalau roti yang dibuat, roti secara jasmani yang kita makan sehari-hari, mungkin Anda makan roti setiap pagi atau makan roti sebagai makanan utamanya, Anda bisa mati, jasmani Anda mati. Tapi roti hidup adalah tubuh Yesus Kristus, itu adalah benar-benar yang membuat hidup kita menjadi hidup yang kekal. Dikatakan ayat 50, inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semakin jelas firman ini mengatakan hanya Dialah roti yang benar-benar makanan. Apa yang kita makan membuat tubuh kita ini mungkin hari ini, aku harus makan supaya aku hidup. Ya, hidup sementara saja. Hidup sampai batas umurnya kita. Memang kita kalau tidak makan mungkin tidak hidup, pasti tidak hidup. Karena semua orang butuh asupan makanan untuk mereka bisa bergerak, bisa melakukan aktivitas. Tetapi hanya sampai seberapa batas hidupnya. Kalau kita benar-benar menerima Yesus, memakan tubuhnya, bukan berarti kita makan secara harafiah dagingnya. Daging Yesus sudah tidak ada di dunia ini. Tetapi benar-benar menyatu di dalam diri kita. Kristus itu melalui Roh Kudusnya. Rohnya yang sudah turun ke dunia ini. Dia sudah bangkit dan Dia mengirimkan rohnya. Roh itu menyatu dalam hidup kita. Inilah yang benar-benar makanan. Dan daging itu berupa firman Tuhan. Ini adalah benar-benar makanan. Ketika Anda menerima firman, baca firman, apalagi mengerjakan firman, itu benar-benar hidup. Ketika hari demi hari Anda dituntun oleh firman Tuhan, Anda mengalami kehidupan di dalam kehidupan Anda. Ayat 51, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup ini dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?
Nah, inilah pengetahuan-pengetahuan yang memang mereka tidak mengenal sebenarnya secara rohaninya. Mereka hanya mengenal bagaimana kita memakan dagingnya. Hanya di kepala mereka adalah suatu kebodohan. Tidak dalam roh, tetapi dalam secara harafiah mereka, pakai akal mereka. Tidak dengan mata rohani mereka. Seringkali kita pun di dalam hidup kita bersama Tuhan. Sering kita memakai akal pikiran kita. Mana mungkin, gak mungkin. Selalu berkata-kata, oh aku lebih pintar, Anda lebih bodoh dari siapapun kalau Anda mengatakan seperti itu. Yesus Anda bayangkan adalah pikiran Anda, tetapi Anda tidak dalam roh. Makanya saya katakan, terima dia di dalam roh dan kebenaran, sehingga Anda benar-benar merasakan. Kalau Anda merasakan hanya mengatakan, dia adalah manusia, Anda salah. Dia datang ke dunia sebagai manusia, ya. Tetapi dia benar-benar adalah Allah kebenaran. Coba Anda terima. Jangan pernah pertanyakan, terima saja dulu. Makanya Anda bisa menyatu dengan dia. Maka Anda menerima kebenaran itu. Kalau Anda terus membuat benteng, tembok, supaya Anda tidak terima, itu membuat Anda menerima kebinasan itu. Dia tidak memaksa Anda untuk mempercayai dia. Tapi saat ini saya katakan, terima dia, supaya Anda menerima hidup yang kekal itu. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam diri. Nah, ini daging artinya adalah firman Tuhan. Kalau tidak menerima firman Tuhan, Anda tidak bisa hidup. Kalau Anda tidak menyatu dengan darahnya, Roh Kudusnya. Darah itu adalah nyawa, nyawa itu adalah roh, rohnya Tuhan dalam hidup Anda. Firman dan rohnya. Kalau nggak ada di dalam hidup kita, kita akan mengalami kebinasaan. Tapi kalau ada firman, ada Roh Kudus dalam hidup kita, kita menerima hidup yang kekal. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku yang punya hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Janjinya adalah kehidupan di akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Oh, betapa indahnya, luar biasanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sudah menyatu lewat firman Tuhan dagingnya. Lewat darahnya, rohnya yang kudus. Kita menyatu. Yesus di dalam aku di dalam Yesus. Bayangkan kita menjadi anaknya. Karena kita sudah menjadi satu dengan dia, maka kita akan menerima hidup yang kekal. Sama dia katakan, sama seperti Bapa satu dengan Kristus. Kita pun satu di dalam Tuhan, satu di dalam Kristus. Kita menjadi satu di dalam Bapa. Sama seperti Bapa ayat 57, yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti yang seperti dimakan nenek moyangmu. Dan ditekankan lagi di akhir firman ini, bukan seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Tadi dikatakan di awal bahwasanya ketika orang Israel makan mana, mereka tetap mati, tidak ada kekekalan. Tapi ketika kita makan tubuh Yesus Kristus adalah firman. Ketika kita makan tubuh Yesus Kristus, firman ini kita jadikan konsumsi kita setiap hari, karena kita dengan firman inilah kita bisa hidup. Kita minum darahnya, rohnya yang kudus kita terima dalam hidup kita, kita akan menerima hidup yang kekal. Akhir firman Tuhan saya bacakan di ayat 59, semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadah. Jadi Yesus datang untuk memberikan pengajaran-pengajaran saat itu, dan saat ini kita pun diberikan, karena dia datang untuk semua bangsa. Dia datang untuk semua umat manusia. Barang siapa yang percaya, terimalah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya tekankan kepada Anda, barang siapa yang belum mengenal, mari terima dia sebagai Tuhan dalam hidupmu. Barang siapa yang sudah kenal, jangan pernah main-main dengan Tuhan. Terima firman, baca firman setiap hari. Karena firman ini adalah dagingnya Tuhan. Firman ini adalah benar-benar makanan. Karena makanan dunia ini
bisa membuat kita binasa. Itu hanya sementara, tetapi firman ini adalah kehidupan. Sama seperti di Kejadian 1. Ketika manusia diciptakan, ada pohon kehidupan. Pohon inilah yang membuat kekekalan menjadi hidup di dalam kehidupan kita. Nah, ini sekarang dia berupa firman. Firman ini adalah kehidupan. Ketika Anda terima, saya terima kehidupan ini, makanan ini, Anda akan tidak binasa lagi daging Anda. Tidak binasa lagi tubuh kita. Ada tubuh kemuliaan, tubuh yang dijanjikan buat kita yang memiliki tubuh kekekalan. Inilah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman-firman Tuhan yang saya bagikan ini. Semoga biarlah Anda yang mendengarkan bertobat lebih lagi, yang sudah terima Yesus, sudah pernah merasakan Yesus, bertobat lebih lagi. Tinggalkan dosa Anda, tinggalkan perbuatan daging Anda, terima rohnya, minum darahnya, terima, makanlah dagingnya, terima, makanlah firman-Nya, supaya Anda memperoleh kehidupan yang kekal. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Biarlah kita sama-sama terus memberikan hati kita, pikiran kita, hidup kita bekerja untuk kebenaran firman, bekerja untuk mendapatkan yang benar-benar makanan dan benar-benar minuman. Terima kasih. Mari kita tutup di dalam doa firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah apa yang sudah diterima, yang sudah disampaikan, benar-benar jemaat-Mu yang mendengar saat ini menerima kebenaran, memakan daging-Mu yang adalah firman Tuhan, meminum darah-Mu yang adalah roh-Mu yang kudus, supaya masuk di hati kami, menyatu di dalam tubuh kami, sehingga kedagingan kami tidak lagi cenderung untuk jatuh di dalam dosa, tetapi Engkau yang membenarkan kami, yang menebus dosa kami, sehingga kami tidak lagi mau berbuat yang jahat di hadapan-Mu. Tidak lagi daging kami ini terbawa oleh dosa, tapi kami sudah melakukan kehendak-Mu. Kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan karena kami sudah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau jamah seluruh jemaat-Mu pada siang hari ini. Lawat mereka yang belum mengenal supaya mengenal dan percaya kepadamu. Rangkul mereka untuk mereka diselamatkan. Yang sudah percaya tetapi masih jatuh dalam dosa, biarlah lewat hari ini, siang hari ini, mereka menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Sehingga tidak lagi keinginan dosa itu terus Tuhan di dalam kehidupan daging mereka. Biarlah roh-Mu yang menuntun mereka sehingga tubuh mereka tidak binasa tetapi mengalami kekekalan. Terima kasih ya Tuhan. Adalah doa-doa kami serahkan Tuhan. Kami percaya ketika manusia, ketika orang yang mendengar saat ini memakan tubuh-Mu, meminum darah-Mu, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, dan yang susah dihiburkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah firman, kalau sudah selesai saya beritakan, aku percaya setiap yang mendengarnya, firman itu tetap tinggal di dalam hati mereka, dan mereka menerima kebenarannya. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa-doa kami. Kami sudah serahkan semuanya hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menerima berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa yang di surga, kita kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang terus menuntun, menolong, membimbing, membawa kita di dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Kasih karunia Tuhan terus mengalir dalam setiap hidup kita. Biarlah turun berkat Tuhan atas kita semua, dan umat yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Berkat buat kita, damai sejahtera Anda, mengalir damai sejahtera Kristus di setiap hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus berkati, shalom, selamat siang semuanya.